Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi di Channel. Kita lagi ada di luar teman-teman, lagi olahraga pagi. Baru siap banget olahraga pagi. Cucu. Situ di ruang terbuka publik atau istilahnya apa ya? Alun-alun kota Batam. Sanggor, kalau gor mah di Batam, di Padang. Oh, kan ini kan gelanggang olahraga juga. Mana baca gelanggang olahraganya? Ini mah Maksudnya dataran ini Tengku Putri. Emangnya ini bukan gelanggang olahraga? Bukan, ini alun-alun balai kota. Oh, atau gelanggang olahraga tuh yang harus ada itunya. Apanya? Fasilitas olahraganya Iya. lengkap gitu. Tapi di sini juga ada, karena kan ini jatuhnya ke ruang terbuka publik. Iya. Ruang terbuka publik yang bisa dipakai untuk lari pagi, terus bisa juga untuk main basket, main bola gitu di sini. Nah di situ tuh ada juga skate park gitu ya, Nganca. Nah kita rencananya mau buat konten ruang adaptasinya di sini lagi pengen suasana yang baru ya, Cak. Kita coba di luar. Nah kita pengen ngebahas tentang optimisme dan pesimisme. Nah ini sih bersangkutan dengan banyak hal ya, Cak ya. Dari segi kesehatan juga. Misalnya kalau kita lagi olahraga kayak gini, optimisnya kalau aja sih pengen ini ada target gitu, pengen nurunin berat badan, pengen sehat ya kan, pengen menambah stamina dan lain sebagainya gitu. Nah kalau Cece apa tujuannya olahraga? Biar sehat. Kan ini jarang gerak ya. Gerak karena yang itu baca kan misalnya di rumah gitu kan juga beres-beres, nyapu segala macam itu kan juga ngeluarin keringat, tapi beda keringatnya sama keringat olahraga. Jadi kalau kerjaan kayak gitu tuh kayak apa? Keringatnya tuh nggak keringat sehat gitu loh. Karena kalau olahraga tuh keringatnya sekalian menghilangkan stres. Detox gitu. Nah kalau optimisme sama pesimisme ini sebenarnya ya kalau saya sih salah satunya itu berangkatnya gitu. Optimismenya tentang optimis nih, pengen hidup sehat lagi gitu. Dulu kan ya jarang gerak karena udah kerja duduk doang. Tahu kan numpuknya di mana? Nah bener banget teman-teman. Nah makanya kalau misalnya berbicara tentang optimisme, kalau menurut pandangan kamu gimana? Atau ada nggak kamu pernah mengalami hal yang bersangkutan dengan masalah optimisme dan pesimisme ini, Cak? Pernah nggak? Sih. Paling kalau yang kayak gitu tuh masalah pasti target-target kan ya. Ya goals yang kita inilah ya, yang goals yang kita mau gitu kan. Kita pengen kejar gitu kan. Kadang kalau halnya gitu. Ya kan misalnya kalau misalnya kita kayak optimisme itu kan misalnya kita kalau misalnya tentang goals tadi kita udah punya target gitu. Kadang kita pengen, contohnya nabung gitu. Kita optimis tahun ini tuh pengen ini atau goalsnya ini. Tapi setelah berlangsung beberapa lama proses menabungnya keteteran kah atau kebocoran masalah menabung ini kan sering banget tuh. Akhirnya jadi pesimis nggak mungkin dia dapat gitu. Atau bisa jadi kayak kita itu lebih duluan ngerasa pesimis daripada optimisnya. Jadi kan kebanyakan kita tuh netting ya. Kebanyakan itu netting banget, terus nggak pernah mau mencoba untuk berhusnuzon gitu loh. Tapi kayaknya kalau masalah-masalah kayak gitu, kalau yang jangka panjang tuh nggak pernah nargetin, maksudnya gimana ya? Nargetin, tapi kalau yang untuk jangka panjang tuh nggak harus dapet sih, tapi maksudnya tuh pengennya tuh jalan gitu aja. Jadi flow aja, ngikutin air mengalir gitu. Kalau terlalu dipakemin, terlalu ditargetin, kalau nggak kesampaian tuh rasanya sakit gak sih? Iya, Jadi kalau untuk jangka pendek, nah itu baru yang bener-bener ditargetin. Ya kadang gini loh, kayak Ais juga pernah merasa kayak gitu. Kayak kita kadang sudah saat kita merasa optimis tuh tiba-tiba karena terlalu optimis jadinya gagal, atau jadinya tuh kayak gagal. Habis itu ketika nyoba lagi sesuatu itu di lain waktu jadi pesimis gitu. Mungkin lagi nggak ya itu tuh bakal dapet gitu. Padahal karena sebelumnya udah nggak kesampaian ya, udah gagal. Karena kan dulu waktu contohnya nih Ais kan pernah nih curhat ya teman-teman ya. Waktu itu kan pernah ikut CPNS gitu. Udah optimis banget pengen bisa lulus, udah effort belajar
terus udah benar-benar mempersiapkan diri gitu kan sebaik mungkin untuk persiapan tesnya. Pas di tesnya udah optimis nih, ini bisa nih, pasti bisa. Nah waktu tesnya ternyata ya walaupun kegagalannya itu apa ya istilahnya nyaris banget gitu kan, karena kan cuman waktu itu Ais tes CPNS itu kurang 6 poin lagi loh teman-teman. 6 poin lagi untuk bisa lolos lanjut tes seleksi ke keahlian ya kalau nggak salah, SKB kalau nggak salah ya, pokoknya itulah. Nah tim nggak ikut CPNS. Nah jadi di balik keoptimismen itu ketika dia gagal, jadinya udah putus asa gitu kan. Karena di balik optimisme tuh ada rasa harapan yang gede soalnya, makanya Iya jadi sih, kalau segala hal-hal yang kayak gitu tuh, apalagi yang menyangkut hidup jangka panjang, nggak pengen diharapin gede-gede. Jadi yang Iri tanemin adalah kalau Iri lagi ngejalanin itu dikit-dikit tapi fokus gitu. Jadi tapi ntar lama-lama dia dapet. Berarti lebih ke versi yang direncanain doang. Direncanain tapi nggak terlalu diharapin. Iya direncanain tapi nggak usah diharapin, tapi ya udah usaha doain aja. Kalau ada jalannya ke situ ya pasti dapat, tapi kalau nggak ada jalannya ya lebih lapang hati lah nerimanya, karena nggak terlalu ngarep gitu. Terus jelek banget sih. Kalau pesimisme, kamu pernah nggak merasa di titik pesimis kamu? Titik pesimis. Ya misalnya kayak contoh nih gini ya, kita pernah bahas juga sebelum itu out of the camera ya. Kita pernah bahas tentang kita masuk ke jurusan arsitektur yang awalnya itu memang bukan yang diharapkan lah gitu. Sebenarnya bukan yang direncanakan dan bukan direncanakan, tapi maksudnya basic kita bukan di situ. Bukan, kita nggak ngerancanain nih masuk ke situ, ke jurusan ini, tapi kita masuk ke situ. Nah awal mulanya kita ngeliat persaingan di situ, terus kita ngelihat sistem belajar, kemudian mata kuliahnya yang berat-berat kayak gitu tuh, awalnya kan pesimis banget tuh. Kamu sempat ngerasain itu nggak? Kalau Ais sih lebih ngerasa pesimisnya itu kayak gini. Ais tuh nggak bakal mampu di sini gitu, karena awalnya tuh kayak ukurannya apa? Ukurannya karena masukin ke universitas swasta waktu itu. Kalau Iru waktu itu ngukurnya tuh dari IPK dulu. Kalau IPK Iri nggak sesuai diharapkan, berarti Iri nggak cocok nih di sini. Baru Iri ngerasa Iri pesimis untuk melanjutkan lagi. Tapi kalau IPK Iri sesuai Iri harapkan, berarti Iri ada kemampuan, ada potensi di sini, Iri lanjut. Pas di semester awal, semester 1 itu patokannya. Di semester 2 tuh kalau pas Iri mau lihat IPK tuh kan itu udah siap-siap tuh mau pindah jurusan. Jadi kamu nunggu waktu dulu dong. Iya makanya kalau Iri prinsipnya apa yang udah ada depan mata dijalanin dulu semaksimal mungkin. Tapi kalau nanti hasilnya padahal udah maksimal nih tapi hasilnya masih ini, berarti ya Iri nggak berpotensi di situ. Gitu. Tapi kalau Ais sih ngerasa lebih ke arah gini, merasa semuanya tuh bisa gitu, merasa semua itu bisa. Tapi ketika dijalanin yang kayak tadi, dijalanin tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi, kecewa, akhirnya putus asa. Mau nyoba laginya itu pesimis gitu. Mau nyoba laginya itu kayak, aduh ini beneran nggak nih, bisa lagi nggak ya gitu. Jadi kayak ya udah kalah, kalau kata ibu sih kalah dulu sebelum bertempur. Nah, gitu. Makanya kenapa kita tuh lebih suka netting, karena kita tuh kebanyakan mikir resikonya. Iya sih, kalau Ais sih iya ya. Sepanjang perjalanan ini apa-apa tuh yang dipikirin yang jeleknya dulu. Kalau Iri malah nggak gitu, beda. Kalau Iri mikir yang enak-enak dulu, tapi tetap mengantisipasi yang jelek-jeleknya dengan perasaan. Iya kan Iri nggak ngarep-ngarep banget. Iri selalu membatasin itu dengan perasaan Iri nggak harus berharap banget sama sesuatu gitu. Jadi kalau ada pun sesuatu yang jelek terjadi, ya kayak ya udah gitu kan, nggak ngarep-ngarep banget. Sakit pasti. Kalau Ais sih kenapa mikir resiko terus? Karena Ais tuh salah satu orang yang merasa dirinya tuh pengen hasil itu selalu perfeksionis gitu. Ais tuh orangnya nggak lecet dikit aja itu kayak aduh ini enggak banget nih gitu. Makanya ketika mau memutuskan sesuatu, mau mengatur sesuatu, mau apa istilahnya ya, menjalani sesuatu itu mikir dulu nih resikonya gimana, resiko terbesarnya apa, resiko menengahnya apa, sampai kayak gitu.
resiko terkecilnya apa. Jadi ketika resikonya udah tahu, optimis, ngebangun optimisme dari situ. Bagus sih, bagus sebenarnya, Memang. penuh pertimbangan, penuh perhitungan kayak gitu. Tapi kemungkinan muncul pesimisnya ada loh, gara-gara ngukurnya tuh dari resiko ya. Ya tapi kok kebanyakan mikir resikonya malah nggak jalan-jalan. Iya nggak sih? Bener juga. Setidaknya kita lihat dulu titik baiknya, ada nggak sih titik baiknya gitu. Nanti resikonya itu tergantung kita pengen bisa menetralisir atau bisa menerima resiko yang mana dulu. Setiap apa-apa kan pasti punya resiko kan, setiap apapun yang kita lakukan. Bener sih, karena kalau nggak ada resiko ya ngapain dilakuin kan gitu, ngapain harus dikerjain kalau emang ada resiko. Makanya tergantung kita aja maunya itu menerima resiko yang seperti apa dulu, tingkat resiko yang kita terima tuh setinggi apa dan sebesar apa dan efek apa dengan diri kita. Karena kadang-kadang resiko itu karena resiko itu kadang-kadang Ais ngerasain kayak kadang-kadang resiko ini nggak buat kita trauma, jadi pesimis gitu. Iya, terus nggak jalan-jalan, terus nggak berani, istilah itu gini, percaya dirinya jadi kurang. Nah itu dia, gara-gara di awal udah pernah gagal, terus pesimis lagi mau ngulang, akhirnya ya kepercayaan dirinya dong hilang gitu kan. Jadi seakan-akan kita tuh nggak bisa, kita kecil, terus kita tuh beda dari orang, kita tuh nggak mempersiapkan segala sesuatunya dari orang. Kalau sih merasanya gitu ya tentang. Iya. Terus satu lagi sebenarnya bagus sih kita ngelihat ke orang, tapi jangan sampai bandingin diri kita gitu sama orang lain. Karena rezeki tiap orang beda-beda, nasib setiap orang pun beda-beda, jalan setiap orang pun juga beda-beda kan. Ya pesimis dan optimisme orang pun beda-beda. Iya. Karena mereka juga mengukur resiko, terus goals mereka tuh pasti setiap orang tuh perspektifnya beda-beda. Jadi nggak mungkin semua orang tuh sama gitu. Kalaupun ada yang sama, pasti caranya beda gitu. Cara mereka memandang optimisme mereka seperti apa, pesimisme mereka seperti apa tuh pasti beda gitu. Iya. Karena itulah kan kebanyakan yang kita rasain sebenarnya pesimis itu sebenarnya kita bisa loh mengoptimiskan diri. Asal coba dulu gitu dan tahu resikonya. Iya. Itu ya sih. Terus minimalisir juga orang-orang sekitar yang toksik, kiranya bikin toksik di hidup kita. Bener banget. Karena banyak banget tuh teman-teman yang bisa atau gitu kan, kalau bahasa Minaya gitu kan. Iya, yang suka jatuh-jatuhin. Benar-benar. Yang suka ngecil-ngecilin. Yes. Atau justru dia ngebagain diri dia buat tujuannya ngecilin kita gitu. Nah, kebanyakan kan ya kalau dalam pertemanan kadang-kadang ada yang seperti itu gitu kan. Nah itu tuh kayak udah mulai toksik aja gitu kan, kayak ini ngapa sih gitu. Jadi kita tuh kayak minder, pesimis jadinya, nggak mungkin deh aku bisa kayak dia gitu. Aku kurang banget dari dia gitu. Itu yang nyambung banget sama pembahasan kita yang kemarin itu tentang kebutuhan sama keinginan. Karena kalau dari sisi itu kita lihat, semakin kita lihat orang ya semakin ini dong, semakin banyak pesimisnya, atau semakin kita mengukur diri kita ke orang lain yang makin maju, kita malah makin minder, makin kecil. Iya, makanya orang-orang toksik kayak gitu ya kalau nggak mau dijauhin, didiemin aja. Kalau ini sih tipenya emang bener-bener ini ya, nyaring pertemanan. Kamu ngefilter banget gitu ya. Temen-temen sama semua, tapi yang untuk yang diajak diskusi, buat yang diajak jadi temen deket tuh bener-bener disaring. Karena kalau sekiranya dia tidak mendatangkan efek positif ke Indri, terus Indri juga nggak bisa menilai ya orang pasti ada sisi positif negatifnya kan. Tapi kalau Indri nggak bisa menerima negatifnya dia, ya Indri pergi. Jadi temen sekedar nyapa aja. Jadi nggak terlalu banyak cerita gitu ya. Karena itu ya mikirin diri sendiri lah ya, maksudnya nggak egois sih, tapi ya masa mau pusing. Ya kita bener nggak tuh? Bener tuh di sini mungkin kita nggak boleh ngemusingin kata orang. Iya, lebih ke yang situnya aja. Tapi kalau buat nggak suka ya nggak juga lah. Mending percaya ke diri sendiri, membangun optimisme sendiri. Kalaupun pesimis, ya salah satu jalan yang mungkin ya mengadu kepada Yang Maha Kuasa juga. Terus diskusi sama orang yang benar-benar pro di bidang itu gitu. Jadi kita seakan-akan diberi motivasi, diberi nasihat gitu. Jadi kita tuh semakin bisa ngebangun optimisme lagi gitu. Iya.
Mungkin Oke. itu aja sih, bukan pembahasan sih, lebih ke obrolan aja tentang optimisme dan pesimisme. Mudah-mudahan teman-teman juga di luar sana yang nonton video kita bisa sharing juga di kolom komentar teman-teman. Dan mungkin next time kita bisa diskusi di kolom komentar dengan membahas topik-topik yang lain untuk next video ya, Cak. Iya. Gitu ya. Komen dong. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan keep positive, smart, and kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah.